Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhruf Lali Masuna, NIM 2321010300113. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang evaluasi kurikulum, yaitu artikel tentang evaluasi pengembangan kurikulum pendidikan. Merupakan tugas UAS dari Bapak Dr. Imron Fauzi, MPD. Jurnal atau artikel yang saya ambil yaitu berjudul Evaluasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan, yang ditulis oleh trio Ari Laksono dan Imania Fatwa Izulka tahun 2022, termasuk jurnal ilmu pendidikan. Kemudian latar belakang, yaitu pengembangan kurikulum merupakan kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode tertentu. Dan kurikulum dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Evaluasi kurikulum memegang peran penting dalam proses pendidikan dengan tujuan mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang ditentukan. Upaya pemerintah ini mengatasi persoalan ini dilakukan sejak kemerdekaan. Penyelenggaraan pendidikan nasional telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 10 kali, yaitu 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, dan suplemen kurikulum 1999, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang tata kelola evaluasi kurikulum pada beberapa lembaga pendidikan atau organisasi, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana menjadi acuan pemangku dan pelaku dunia pendidikan agar lebih maksimal dalam pelaksanaan di lapangan dan tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu metode dan instrumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, yang mana proses pengumpulan data dilakukan dan diperoleh melalui kajian kepustakaan. Instrumen yang digunakan pada peneliti ini adalah buku, artikel, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang masih relevan. Subjek dalam penelitian ini adalah dilakukan oleh 3 orang melalui kajian pustaka atau buku serta beberapa rujukan lainnya. Yang pertama, Nurul Huda yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum. Yang kedua, M. Mustafid Hamdi yang berjudul Evaluasi Kurikulum Pendidikan. Dan yang ketiga, Karima Nabila Fajri yang berjudul Hambatan pada Pengembangan Kurikulum. Kemudian, pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan beberapa ciri dalam penelitian ini. Yang pertama, bahwa peneliti atau penulis ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Yang kedua, peneliti tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan orisinil dari data pertama yang di lapangan. Yang keempat, bahwa peneliti membaca dan menelaah mengenai manajemen mutu, jurnal, artikel, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian peneliti, serta berkaitan dengan manajemen mutu pendidikan, sehingga peneliti tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta dapat mengeksplorasi terhadap jumlah data baik data primer maupun data sekunder. Kemudian, hasil penelitian. Kurikulum ini secara sistematik dikelompokkan menjadi 3 macam, tradisional, modern, dan masa kini. Kurikulum tradisional adalah semua bidang studi yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Kurikulum modern bagian kecil dari isi kurikulum yang menyangkup seluruh kegiatan peserta didik agar mendapatkan pengalaman aktual, baik di kelas, sekolah, dan di luar sekolah. Dan kurikulum masa kini adalah sebuah sistem yang mencangkup tujuan, isi, evaluasi, dan sebagainya, yang saling terkait,
sehingga yang diusahakan oleh sekolah untuk memperoleh hasil dalam situasi di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum pendidikan. Yang pertama, didasarkan atas tujuan tertentu. Artinya, program evaluasi kurikulum ini terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, bersifat objektif, artinya harus sesuai dengan kenyataan yang bersumber dari data yang nyata dan akurat, diperoleh dari instrumen yang benar tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dari pihak yang melakukan evaluasi. Yang ketiga, bersifat komprehensif, artinya semua dimensi atau aspek terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab. Pelaksanaan dan keberhasilan program evaluasi itu adalah tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan. Yang kelima, efisien. Penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan peralatan menjadi penunjang sehingga hasil evaluasi harus diupayakan lebih tinggi dan seimbang. Keenam, dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga artinya peran guru dan kepala sekolah itu penting karena mereka mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan dari kurikulum. Yang kedua, fungsi dan kedudukan evaluasi kurikulum pendidikan. Yang pertama, konsep sebagai moral judgment, artinya masalah nilai. Hasil dari nilai berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan. Artinya, hasil dari evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Pihak yang terlibat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, dan pengembangan kurikulum lainnya. Yang C, evaluasi dan konsensus nilai. Konsensus berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan dengan tujuan-tujuan khusus pengukuran prestasi belajar behavioral. Kemudian yang keempat, model evaluasi kurikulum pendidikan. Di sini ada 10 model. Yang pertama, evaluasi kurikulum model penelitian. Ini didasarkan teori atau metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Yang kedua, model evaluasi kurikulum berorientasi pada tujuan, itu diukur dengan seperangkat tujuan. Yang ketiga, model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan, artinya dikembangkan oleh Michel Scriven. Ini berorientasi pada tujuan dan tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana. Yang keempat, model campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Yang keenam, model CCIP, konteks, input, proses, dan produk. Model ini banyak diikuti oleh para evaluator yang dievaluasi oleh sebuah sistem. Maka model CIP ini harus menganalisis kurikulum berdasarkan komponen model CCIP. Kemudian kelebihannya, di dalam jurnal ini menjelaskan secara umum mengenai evaluasi kurikulum yang bersumber dari beberapa buku, jurnal, artikel maupun hasil penelitian terdahulu yang masih relevan, sehingga jurnal ini mengambil penjelasan yang mudah dipahami. Penelitian menekankan betapa pentingnya kolaborasi dari beberapa unsur yang masih terkait dengan evaluasi kurikulum penelitian ini, dan juga jurnal ini disertakan abstrak dengan 2 bahasa, Indonesia dan Inggris, yang memiliki ketertarikan tersendiri. Kelemahan pada jurnal ini yaitu masih ada beberapa kekurangan, yaitu tidak berhadapan langsung ke lapangan tempat observasi untuk evaluasi kurikulum ini. Dan kekurangan evaluasi kurikulum saat ini yaitu sebagian besar pelaku pendidikan tidak mementingkan tahap evaluasi karena terlalu sering membuat kurikulum baru dengan dalih mengikuti perkembangan zaman namun tidak pernah melakukan evaluasi, sehingga tidak mengetahui masalah dan kekurangan yang ada pada lembaga pendidikan. Baik, terima kasih. Itu semua presentasi dari review jurnal evaluasi pengembangan kurikulum pendidikan. Saya Zuhruf Alimasuna pamit undur diri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.